Cek mic. Nah, itu di sini bunyi. Loh, cek mic, cek satu.
Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, selamat pagi dan shalom. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan karena kita bisa bertemu lagi lewat ibadah pada pagi hari ini. Dan untuk itu mari kita memulai ibadah kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 10. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berilah musikmu bergam, angkatlah puji-pujian. Mari kita bersama-sama menghadap Tuhan dalam doa pribadi kita masing-masing. Kita menyembah Tuhan. Saudaraku, pertolongan kepada kita dalam ibadah minggu ini adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya kekal selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Salam dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dari Allah Bapa dan Roh yang Kudus bagi saudara-saudara sekalian. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Nas pembimbing dalam ibadah kita akan dibacakan oleh majelis jemaat. Nats pembimbing untuk kita pada pagi hari ini terambil dari pertama Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-16 sampai 17. Pertama Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kehendakmu kami cari, ingin turut maksudmu. Tuhan isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhinggakan Tuhan Yesus Juru Selamat, hingga kasih-Mu. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, untuk menyadari bahwa kita semua adalah manusia yang lemah, yang berdosa, yang banyak melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Allah.
Namun Allah kita adalah Allah yang Maha Kasih, karena itu kita mohon belas kasihan Tuhan lewat doa kita. Kita berdoa. Ya Allah yang mendengarkan doa, yang walaupun bersemayam di tempat yang maha tinggi, namun yang sekaligus juga hadir bersama-sama dengan kami dalam setiap pergumulan dan perjuangan kehidupan kami. Kami memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena Engkau tetap mengasihi kami. Namun kami mengakui bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang berdosa, yang perbuatan-perbuatannya lebih mengarah kepada pementingan diri, egoisme diri kami sendiri, memenuhi hawa nafsu dan keinginan kami, keangkuhan kami sebagai manusia. Kami lebih melirik kepada keinginan-keinginan duniawi daripada kehendak Allah. Kami mengabaikan panggilan kasih dan pelayanan. Tugas-tugas kesaksian kami tidak berlaku ya Tuhan. Oleh karena kami hanya mengingat diri kami sendiri. Kami sungguh telah berdosa, telah menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Bapa, namun kami yakin bahwa Engkau Allah yang Maha Kasih, yang mengampuni kesalahan kami sekalipun banyak. Karena itu dengan segala kerendahan kami datang memohon belas kasihan Tuhan, memohon pengampunan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, hapuskanlah segenap salah dan dosa kami, sehingga hidup kami menjadi baru. Sucikan kami, tuntun kami dengan Roh yang kudus, sehingga hidup kami selanjutnya boleh menjadi hidup yang berkenan, hidup yang memuji memuliakan nama Tuhan, memenuhi panggilan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terpuji nama Tuhan. Di dalam kuasa dan nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jika kita sungguh-sungguh datang dengan penyesalan kita di hadapannya, maka Allah kita adalah Allah yang Maha Kasih, yang mengampuni kesalahan kita. Dan kasih Tuhan itu telah dinyatakan di dalam karya Yesus Kristus yang disaksikan oleh Yohanes. Pertama Yohanes pasal 1 ayat 9. Pertama Yohanes pasal 1 ayat 9. Demikian berita anugerah. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikian saudara-saudara, berita pengampunan Tuhan, dan baiklah kita memuji Tuhan dengan menyanyikan NKB 17 bait 1. Anulah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, kartika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Saudara-saudara yang saya kasih, sebagai orang yang telah dimerdekakan Tuhan, marilah kita bersyukur kepada Tuhan lewat tuntunan firman Tuhan
berupa petunjuk hidup baru. Petunjuk hidup baru bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Untuk maksud ini saya jemput Bapak Ibu berdiri. Saya akan membaca ayatnya yang genap, Bapak Ibu ayatnya yang ganjil. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, seluruh hidupku kuasailah. Berilah Roh-Mu kepadaku, agar terang Kristus pun nyatalah. Sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita, seluruh keberadaan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu terlebih dahulu kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Namun hal itu tidak dapat kami lakukan dengan kekuatan kami sendiri. Kuasai kami dengan Roh yang kudus ya Tuhan, agar kami dapat mendengarnya dengan baik, menghayati dan terutama dapat melaksanakannya menjadi cara dan gaya hidup kami apapun yang sedang kami alami, dalam situasi apapun kehidupan kami. Bicaralah Tuhan, dan kami anak-anak-Mu siap mendengar dan melaksanakan firman Tuhan. Di dalam kuasa dan nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada kebaktian ketiga hari ini terambil dari Roma pasalnya yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Hidup oleh Roh.
Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh yang ada di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika hidup oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh roh adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang berbahagia ialah yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan ini, tetapi juga melaksanakannya dalam hidupnya setiap hari. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia atau setiap kita menjalani kehidupan, pasti semua menjalani kehidupan lengkap dengan segala keinginan. Tapi keinginan atau kehidupan yang bagaimana? Dalam kitab Roma khususnya perikop kita ini, dia berbicara tentang dua kehidupan. Ya, bacaan kita memperlihatkan itu ya. Yang pertama, kehidupan menurut keinginan daging. Disebut dalam Roma sebagai keinginan daging. Istilahnya keinginan daging. Keinginan daging di sini bukan maksudnya, jangan dimengerti secara harfiah Bapak Ibu. Tetapi bukan keinginan makan daging ya. Bukan itu. Walaupun keinginan untuk makan daging sebanyak-banyak juga tetap tidak boleh, karena itu akan mengganggu kesehatan.
Tetapi keinginan daging yang dimaksud adalah perbuatan-perbuatan daging yang tadi kita sudah baca bersama-sama dalam Galatia 5, khususnya ayat 19 sampai 21. Ya. Perbuatan-perbuatan daging yaitu kemarahan dan sebagainya. Saudara-saudara, sebagaimana saya jelaskan tadi, ada dua keinginan, keinginan daging dan keinginan untuk hidup dalam kedagingan dan kehidupan oleh roh. Itu yang kedua. Yang mana yang kita lakukan? Kehidupan menurut keinginan daging atau kehidupan oleh roh? Saudara, sebagai seorang yang percaya, kita menyadari bahwa kita adalah anak Allah. Sebab firman Tuhan dalam ayat 14, kalau kita lihat ayat 14, Bapak, semua orang yang dipimpin oleh roh adalah anak Allah. Ya, tegas di situ bahwa kita orang percaya, orang Kristen, artinya orang yang beriman adalah anak Allah. Ya, kita harus pegang itu, prinsip itu, ya. Jadi kita adalah anak Allah. Mengapa disebut anak Allah? Alasannya jelas sekali. Pertama, kita adalah ciptaan Allah. Ya. Allah itu Bapa kita. Dalam ayat 1 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Artinya kita telah diampuni dan diselamatkan oleh Kristus Yesus. Kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Itu berarti kita adalah anak Allah. Ayat 15 juga menegaskan bahwa kita telah menerima roh yang menjadikan kita anak Allah. Dia adalah Abba, dia adalah Bapa kita. Ya. Itu berarti kita anak. Ayat 17 juga ditegaskan bahwa kita adalah ahli waris yang menerima janji-janji Allah. Ya. Tapi melalui jika kita hidup bersama dalam penderitaan Kristus, ya, kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia, ya, bersama-sama dengan Kristus. Nah, Bapak Ibu, ada dua kehidupan tadi, tapi mari kita mendalaminya secara lebih jauh lagi. Ada dua, keinginan daging, hidup menurut keinginan daging atau hidup oleh roh. Ya. Mari kita hayati satu demi satu. Ayat 6 Bapak Ibu. Kita bahas pertama dulu kehidupan menurut keinginan daging. Ayat 6. Keinginan daging adalah maut. Ya. Keinginan daging adalah maut. Apa itu keinginan daging? Kita sudah baca tadi melalui Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Tapi orang yang hidup dalam keinginan daging, ayat 5 bacaan kita menarik untuk kita pikirkan. Mari kita lihat ayat 5 bacaan kita. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Bapak Ibu, orang yang memang hidup menurut daging, tidak ada pikiran lain yang ada di otak. Tidak ada hal-hal yang lain yang ada dalam rencana kehidupan dia. Selalu yang namanya keinginan daging. Bentuknya macam-macam, bisa dilihat dalam Galatia 5, ya. Jadi karena itu ditegaskan di sini, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Dan kalau saudara dan saya hidup menurut daging, jangan pernah merasa menjadi orang Kristen. Jangan pernah merasa sedang bertumbuh di dalam Kristus. Jangan pernah merasa saya ini sebagai orang beriman. Dan jangan pernah merasa saya sedang taat pada Allah. Karena saudara dan saya hanya memikirkan hidup menurut daging,
memikirkan hal-hal yang dari daging. Saudara-saudara, dan berakibat maut, ayat 6 ya. Sudah pasti Bapak Ibu, keinginan daging itu berdampak yang paling mengerikan adalah maut. Bukan sekedar mati Bapak Ibu, bukan mati, tapi maut. Alam maut itu yaitu hukuman kekal di surga. Itu maut. Saudara dan saya akan menderita selama-lamanya sebagai akibat dari dosa. Bukan mati. Kalau mati Bapak Ibu, saudara dan saya tidak rasa apa-apa. Sama dengan setelah kita menyembelih ayam, ayamnya sudah disembelih, mau diapakan itu ayam juga, dia tidak akan bergerak. Mati, itu mati. Tapi dalam hukuman Allah, kita tidak mati, kita tetap hidup, tapi menderita selama-lamanya. Kita berada di alam maut, kita merasakan akibat dari dosa yang kita buat di dunia ini, ya, menderita kekal, ya. Itu Bapak Ibu. Ada kehidupan, tapi kehidupan itu daging kita bertumbuh, tapi dibakar oleh api yang terus-menerus menyala. Nah, disitulah kita merasakan penderitaan. Karena itu digambarkan sebagai istilah yang dipakai adalah maut. Ya. Nah, kalau begitu, kalau memang berdampak maut, mari kita menghayati bahwa hal itu tidak perlu lagi kita lakukan. Dan ayat 7 mengatakan orang yang hidup dalam kedagingan itu adalah perseteruan dengan Allah. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Jangan merasa sedang berdamai dengan Allah. Jangan pernah merasa bahwa hubungan saya dengan Allah tidak ada apa-apanya. Saudara sedang bermasalah, ya. Saudara dan saya sedang bermasalah. Kalau kita hidup dalam keinginan daging, ya, itu adalah perseteruan terhadap Allah atau permusuhan terhadap Allah. Itu ayat yang ke-7, ya. Artinya setiap orang yang sedang menikmati dosa tidak mau bertobat. Orang yang sedang hidup adalah orang yang sedang hidup dalam perseteruan dengan Tuhan Allah. Contohnya orang yang tidak mau mengampuni sesamanya. Beberapa hari yang lalu saya menggembalakan orang. Saya mengunjungi dia. Saya tahu mereka bersaudara karena ada pembunuhan, jadi saya menggembalakan untuk saling mengampuni. Saya sudah dengar cerita dari orang bahwa mereka tidak akan saling mengampuni. Tidak ada satu pihak mau damai, tapi satu ini tidak mau damai. Karena itu yang tidak mau damai saya datangi. Saya menjelaskan firman Tuhan, saya mengajak mereka untuk hidup mau berdamai. Tapi dia mengeraskan hati. Tapi di salah-salah ceritanya dia bilang saya majelis jemaat juga Pak Pendeta. Ya saya bilang kalau majelis jemaat harus lebih menerapkan firman Tuhan, harus lebih mengampuni. Tetapi yang ini tidak Pak Pendeta. Tidak mau mengampuni. Tapi dia bilang saya majelis jemaat. Apa artinya Bapak Ibu? Dia tidak mau mengampuni, tapi dia merasa majelis jemaat. Dia merasa orang Kristen, dia merasa sedang berada dalam persekutuan dengan Tuhan Allah. Tidak. Pertumbuhannya selesai, pertumbuhannya mati, dia sedang berseteru dengan Tuhan Allah. Ya. Untuk menegaskan ini mari kita lihat pertama Yohanes 4. Pertama Yohanes 4. Ayat 20 dan 21. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan
ia membenci saudaranya, artinya tidak mau berdamai, maka ia adalah pendusta. Ya. Jadi dia merasa bertumbuh di dalam Kristus padahal dia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Merasa hubungan dengan Tuhan baik, yang dilihatnya saja dia tidak mengasihi dan tidak mengampuni. Ya bagaimana dia bisa mengasihi Tuhan Allah? Dan inilah perintah dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi sesamanya. Itu saudara-saudara, ya. Jadi siapa yang tidak begitu, ya dia tetap hidup dalam perseteruan dengan Allah, mohon maaf, ya, perseteruan dengan Tuhan Allah. Orang beriman, Bapak Ibu, harus berhati-hati sekarang ini. Apalagi dalam suasana politik, suhu politik memanas, akan makin besar pula peluang untuk melakukan hal-hal kedagingan. Seseorang sama sekali tidak akan memberi hidup oleh roh kalau dia sudah memikirkan hal-hal kedagingan. Hal yang paling subur adalah saling memfitnah dan saling menjelekkan. Mungkin ia mengatakan bukan fitnah yang dilontarkan, tetapi dia mengatakan sesuatu atau ungkapan-ungkapannya menciderai orang lain. Kalau kita pikirkan ini secara iman, saudara-saudara, itu pun sudah termasuk kategori saling menciderai, saling menggigit. Itu kata Alkitab. Itu pun sudah merupakan atau sudah mengungkapkan kehidupan yang saling berselisih. Dan kata perselisihan ada di dalam Galatia 5 yang petunjuk hidup baru tadi. Dan itu berarti hidup yang tidak disukai Allah, tidak berkenan kepada Allah, dan pelakunya bukan milik Allah. Ayat 9 bacaan kita mengatakan bukan milik Allah, ya. Bagian B, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus, ya. Ia bukan milik Kristus. Jelas itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, hidup yang demikian dalam ayat 8 dikatakan tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sepanjang saudara dan saya hidup dalam kedagingan, sudah pasti pandangan Allah terhadap kita, yaitu tidak berkenan kepada Allah, atau tidak mungkin. Malah ayat 8 mengatakan tidak mungkin berkenan kepada Allah, ya. Sudah jelas garisnya Allah, firman Allah buat kita semua. Itu selesai mengenai kehidupan dalam daging. Kehidupan oleh roh. Hidup oleh roh ditegaskan dalam ayat yang ke-6 adalah hidup damai dan sejahtera. Beda sekali, ya. Tadi hidup dalam kedagingan, hidup perselisihan, hidup dalam permusuhan. Tapi yang ini hidup oleh roh, hidup yang damai dan sejahtera. Itu ayat 6. Ayat 11 mengatakan jika kita hidup oleh roh, maka roh Kristus yang bangkit itu menghidupkan kita yang fana. Apa artinya Bapak Ibu? Kalau kita dituntut untuk hidup dalam roh, bukan tidak mungkin kita bisa melakukannya. Ada banyak orang yang bilang, ya, mungkin orang bilang kita kan manusia berdosa, tubuh kita memang fana, jadi kalau dituntut hidup menurut roh itu impossible, tidak mungkin. Ya begitu sudahlah, jadi terima apa adanya. Kalau memang kita ini tubuh dan dagingnya fana, ya hidup menurut
kefanaan ya tidak apa-apa sudah. Kita memang manusia, kaki masih menginjakkan, masih menginjak tanah. Daging kita lemah. Banyak orang yang ingin menyangkali panggilannya di hadapan Tuhan dengan alasan-alasan kemanusiaan. Tapi tuntutan firman Allah buat kita adalah hiduplah oleh Roh. Yang diperintahkan untuk hidup di dalam Roh itu adalah manusia, saudara dan saya, yang hidup dalam kefanaan ini, yang punya tubuh yang fana ini. Bukan yang diperintah itu adalah malaikat, bukan. Saudara dan saya sama, ya, keturunan orang berdosa. Tapi Allah memerintahkan kita untuk hidup dalam Roh. Kalau Allah memerintahkan untuk hidup dalam Roh, berarti saudara dan saya bisa melakukan itu. Ya. Nah, karena itu ayatnya berkata demikian. Jika kita hidup oleh Roh, maka Roh Kristus yang bangkit itu akan menghidupkan tubuh kita yang fana. Jadi kebangkitan Kristus itu adalah kebangkitan kita juga. Kehidupan Kristus itu adalah kita juga yang hidup. Ya. Tidak ada kehidupan Kristus, tidak ada kebangkitan Kristus yang tanpa dampak dengan kehidupan kita manusia. Tidak. Selalu kebangkitan Kristus ada terkait erat dengan kebangkitan kita, kehidupan kita. Nah, karena itu ketika Kristus bangkit, kita pun hidup. Jadi ketika kita hidup dalam Kristus, kita dapat hidup menurut Roh. Semua yang fana ini akan dihidupkan oleh kebangkitan Kristus, oleh kehidupan kita. Oleh karena itu kita dapat melakukan semuanya hidup oleh Roh dengan kekuatan Roh Kudus itu sendiri, ya. Ayat 13 mengatakan, ya, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi Roh Kudus akan menolong kita, Roh Allah akan menolong kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan kedagingan kita, dan sehingga kita layak, kita hidup dan berkenan kepada Allah, ya. Sebab kita adalah anak Allah. Ingat tadi pertama sekali saya tegaskan, kita adalah anak Allah. Nah, saudara-saudara, sebagai anak Allah, marilah kita hidup oleh Roh. Kita ingat kembali nas pembimbing kita yang pertama tadi, 1 Yohanes 2 ayat 16 dan 17. Nas pembimbing kita tadi 1 Yohanes 2 ayat 16 dan 17. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yakni keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, ya, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Sudah jelas, jadi jangan dilakukan, sebab itu bukan berasal dari Bapa, tapi dari dunia. Ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tidak mungkin bertahan, pasti lenyap, ya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, karena itu mari kita melakukan kehendak Allah Bapa. Hiduplah oleh Roh. Hidup oleh Roh membuat kita hidup menjadi damai sejahtera, layak dan berkenan kepada Allah. Ingatlah Bapak Ibu, kita adalah ahli waris Allah, dan sebagai ahli waris Allah kita akan menerima janji-janji Allah, yaitu dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Itu ayat terakhir mengatakan begitu. Sebab kehidupan yang menurut daging berujung pada maut, tidak berkenan kepada Allah, musuh kerajaan Allah, bahkan tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Kiranya itu menjadi catatan perhatian dalam kehidupan kita. Mari kita berjuang untuk hidup dalam Roh.
Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara semua. Amin. Kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 403 bait yang ketiga. Hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar. Umat kudus memanggilmu ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu. Di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri, kita mengungkapkan pengakuan iman kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan bersama-sama pengakuan kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Yesus Kristus, Anaknya Tuhan, yang dikandung dari lahir yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, Yesus mati dan kubur, hari yang ketiga bangkit pula dari antara naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup pada mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan duduk. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syukur syafaat kita. Ya Allah Bapa kami yang ada dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang maha baik, yang telah menyatakan firman-Mu kepada kami. Tuntun dan berkati kami ya Tuhan, agar kami menjadi pelaku firman Tuhan yang setia, meninggalkan semua keinginan-keinginan daging. Kami matikan karena kami menyadari bahwa kami telah dibangkitkan oleh Kristus Yesus. Nah, sekarang ya Tuhan, kami boleh hidup oleh Roh. Kiranya itu menjadi tuntunan, bahkan gaya kehidupan kami, yang mewarnai seluruh pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami hidup berkenan kepada Allah, karena itu berdampak pada kedamaian dan kesejahteraan di dunia dan dipermuliakan bersama Allah Bapa di sorga kelak. Karena kami adalah anak-anak Allah yang akan menerima warisan kerajaan Allah yang kekal itu. Bapa, begitu banyak pergumulan, begitu banyak tantangan di depan yang ada dalam kehidupan sekitar kami sekarang dan yang akan datang. Tapi kami percaya bahwa Roh Kudus akan terus menuntun kami, memberkati kami, menguatkan kami untuk tetap setia melaksanakan firman Tuhan sepanjang perjalanan kehidupan kami. Kami berdoa buat warga jemaat, sekalipun berhadapan dengan berbagai macam tantangan, Tuhan berkati mereka. Ada begitu banyak dampak kehidupan yang dialami oleh berbagai persoalan kehidupan di dunia ini. Persoalan ekonomi, persoalan rohani, persoalan masa depan keluarga. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Soal pekerjaan, Tuhan berkati. Soal masa depan anak-anak sekolah yang tidak bisa secara langsung melaksanakan aktivitas
PBM, proses belajar mengajar. Kiranya Tuhan memberkati mereka juga untuk terus-menerus belajar dengan kesadaran iman. Mereka tetap tampil sebagai anak sekolah walaupun di rumah. Mereka belajar, mereka terus menambah ilmu pengetahuan dengan aktivitas pribadi mereka. Jauhkan mereka dari perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan sebagai anak-anak, sebagai remaja, pemuda, sebagai mahasiswa. Bapa, kami menyerahkan pemerintah kami, pihak-pihak terkait, Bapak Presiden, para menteri, para gubernur, bupati, wakil bupati, dan semua perangkatnya, dari tingkat pusat sampai kepada tingkat desa dan lingkungan, yang berjuang untuk mencegah wabahnya virus corona. Angka pertambahan angka masih terus-menerus berlangsung. Sampai ada daerah seperti Surabaya yang dikatakan zona hitam. Tuhan tolong dan berkati. Tuhan campur tangan di sana. Di setiap wilayah Republik Indonesia, bahkan di setiap tempat di dunia ini. Tuhan tolong dan berkati setiap upaya pemerintah, upaya masyarakat, agar benar-benar makin memperlihatkan kesadaran untuk mencintai diri, bahkan mencintai sesamanya, dengan mentaati setiap protokol pencegahan virus corona, demi terhindarnya masyarakat, pribadi-pribadi yang terpapar akibat virus ini. Tuhan tolong dan berkati, semua dapat berlangsung dengan baik. Mereka yang sakit, baik yang berada di rumah sakit maupun yang berada di rumah, yang sakit oleh karena berbagai penyakit, yang akhirnya menderita penyakit oleh karena ulah mereka sendiri, Tuhan tolong dan berkati mereka untuk sungguh-sungguh tetap setia mengandalkan Tuhan, bertobat kembali ke jalan yang benar, dan merendahkan diri di hadapan Allah, serta mengasihi dan melayani Tuhan dan sesama. Secara khusus kami mendoakan mereka yang merindukan jodoh. Tuhan berkati mereka, siapapun mereka. Anak-anak kami di jemaat ini, kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah mereka sendiri selalu berdoa dan mengandalkan Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang merindukan anak. Mereka sudah menjalani kehidupan rumah tangga sekian tahun lamanya, dan mereka berada di ambang putus asa. Tuhan tolong mereka, berkati mereka, jauhkan mereka dari sikap berhenti berharap. Biarlah mereka tetap setia mengandalkan Tuhan, mempercayakan diri kepada Tuhan, memandang Tuhan sebagai Allah yang Maha Kasih, yang mengaruniakan berkat yang berkelimpahan, yang mengaruniakan yang terbaik bagi mereka. Biarlah mereka memandang Tuhan seperti itu dan tidak memandang segala keadaan lemah mereka. Kami percaya Tuhan menolong dan memberkati mereka. Yang merindukan pekerjaan, Tuhan tolong dan berkati. Mereka berusaha dalam berbagai lini kehidupan. Ada yang tes tentara, tes polisi, ada yang tes PNS, ada yang berjuang di berbagai lini kehidupan ini. Tuhan berkati mereka. Tuhan tolong mereka agar mereka tetap memuliakan Tuhan di sepanjang jalan kehidupan mereka. Saat ini kami berdoa juga bagi mereka yang berulang tahun, baik pada minggu ini maupun pada hari ini. Tuhan berkati mereka. Tolong mereka agar tetap memuliakan Tuhan. Semakin bertambah umur, mereka makin dewasa pula untuk menjadi anak-anak Tuhan dalam segala segi kehidupan ini. Mereka yang mengais berkat dalam berbagai pekerjaan mereka, profesi mereka, Tuhan tolong dan berkati mereka juga. Biarlah mereka tetap setia mengandalkan Tuhan sebagai sumber berkat satu-satunya. Terpuji nama Tuhan, terpuji belas kasih-Nya. Gereja yang melayani, pemerintah yang melayani, Tuhan berkati semua. Tugasnya masing-masing. Kami percaya semuanya berlangsung menurut maksud dan kehendak Tuhan. Jauhkan gereja, pemerintah dari mengambil sikap menurut hikmat manusia yang berasal dari dunia ini, yang berasal dari kuasa kegelapan, bahkan berasal dari setan-setan, tetapi mengandalkan kuasa Roh Allah,
hikmat Allah dari atas untuk memuliakan nama Tuhan, sehingga berdampak baik bagi sesama. Terpuji nama Tuhan, terpuji pula kasih-Mu. Dengarlah seru doa kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan-persembahan kami yang akan kami berikan sebentar. Biarlah Tuhan memberkati sehingga dapat berguna bagi keluasan kerajaan Allah, dan berkatilah warga jemaat yang memberikannya. Biarlah kami juga mempersembahkan bukan hanya uang kami, tapi seluruh kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan, terpuji kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Kepada kita diberikan kesempatan untuk menyampaikan persembahan. Sambil persembahan diberikan, kita memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan NKB 199. Besar pengorbanannya
Jemaat Tuhan, mohon perhatian terhadap warta mimbar Majelis Jemaat saat ini. 1. Majelis Jemaat mengucapkan salam sejahtera dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu warga jemaat maupun bagi Bapak Ibu yang bertamu di jemaat ini. Dan bila ada kepentingan di dalam jemaat ini, bagi Bapak Ibu yang bertamu dapat menghubungi Majelis Jemaat lingkungan atau di kantor jemaat setiap jam kerja. Kedua, ibadah Minggu tanggal 19 Juli 2020 yang akan datang diatur sebagai berikut. Ibadah pertama 5:30 sampai 6:30 lingkungan Hambala 2 dan Matawai. Ibadah kedua jam 7 sampai jam 8 jemaat lingkungan Kambajau. Ibadah ketiga jam 8.30 9.30 lingkungan luar kota. Ibadah keempat 4:30 sampai 4:30 lingkungan Kampung Sabu dan Radamata. Ibadah kelima jam 17.00 sampai 18.00 lingkungan Hambal 1 dan lingkungan kota. Bagi majelis jemaat yang melayani dapat menyesuaikan diri dengan jadwal ibadah jemaat masing-masing lingkungan. Jemaat lingkungan majelis juga menyesuaikan. 4. Mohon Bapak Ibu yang mengikuti ibadah tersebut selalu menggunakan masker dan cuci tangan sebelum dan sesudah beribadah. 5. Bapak Ibu yang tidak dapat mengikuti ibadah Minggu karena kondisi kesehatan yang kurang fit atau flu dapat memanfaatkan ibadah live streaming pada ibadah ketiga. Saat ini live streaming. 6. Untuk sementara waktu agar tidak mengikutsertakan anak-anak dalam kegiatan ibadah Minggu dan untuk pembelajaran sekolah Minggu dapat memanfaatkan sarana live streaming jam 10 sebentar. PA rumah tangga dimohon Bapak Ibu Majelis Jemaat lingkungan mengoordinasikan pelayanannya kepada warga jemaat dengan tetap ketat teratur internal keluarga saja dengan waktu paling lama 1 jam dan untuk sementara pelayan makan minum setelah PA ditiadakan demi mematuhi protokol kesehatan. Harap maklum bagi Bapak Ibu yang melayani Majelis Jemaat setiap PA untuk sementara waktu tidak perlu ada pelayanan minum makan. 8. Untuk pelayanan pemberkatan nikah, baptisidi, pengakuan dosa, syukuran keluarga kembali normal dengan tetap protokol kesehatan. 9. Pada tanggal 19 Juli 2020 pada ibadah kedua sekitar jam 7 sampai jam 8 akan dilaksanakan sidi atau pengakuan percaya atas nama Siren Natasha Mariuce. Dan pada ibadah ketiga jam 8.30 sampai 9.30 akan dilaksanakan baptisan kudus anak orang percaya atas nama keluarga Denus Dula dan keluarga Yusuf Ndaparungu serta keluarga Iwayan Natalis Sugriwo. Demikian warta mimbar atas perhatian kita sekalian. Terima kasih. Salam. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kembalilah dalam kehidupanmu setiap hari, laksanakan firman Tuhan dan undanglah Tuhan selalu hadir dalam kehidupanmu. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, rahmat dari Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai langkah hidup saudara-saudara, bahkan perjuangan kehidupan, pergumulan kehidupan dari sekarang sampai selama-lamanya.